sekelas saya itu membantah Pak Saifuddin Ibrahim yang sudah menjadi pendeta. Ya sudah kalah dia. Padahal saya ini hanya anak insan. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, jumpa lagi dengan Gus Nglono. Yang belum subscribe, yang belum berlangganan di channel saya, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sekarang juga. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengecohan murtadin sang pendeta Saifuddin Ibrahim. Orangnya ngelanturnya terlalu deh pokoknya. Bikin perut saya ini juga keroncongan. Tertawa sendiri, tapi alhamdulillah tertawa saya itu tidak gila ya, karena tertawa saya itu mencerminkan kebenaran. Oke. Mungkin penasaran dengan videonya, yuk kita simak bersama-sama. Salam. Selamat hari Minggu, saudara-saudara semua. Kaum murtadin, yaitu orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang telah diberi terang. Terang itu hanya ada di dalam nama Yesus. Di luar Yesus adalah kegelapan. Di luar Yesus tidak ada damai. Damai sejahtera hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya lagi perjalanan dan hari ini saya menyelesaikan beberapa hal untuk persiapan Gereja Murtadin Indonesia. Gereja di mana menampung aspirasi orang-orang yang telah berani mengambil sebuah keputusan, yaitu keputusan iman, keputusan untuk meninggalkan yang buruk, meninggalkan ajaran yang menistakan agama lain, karena agama itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama, bahkan boleh merampok harta orang-orang kafir. Itu sebabnya saudara-saudara banyak orang yang telah meninggalkan keyakinan itu setelah membaca Injil, yaitu Injil keselamatan, Injil di dalam Yesus Kristus. Di dalam video tersebut, Bapak Saifuddin Ibrahim itu dalam perjalanan ya khotbah di dalam mobil. Khotbah tapi khotbahnya ngelantur. Yang menyebutkan murtadin adalah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang telah diberi terang. Dan terang itu katanya hanya ada di dalam Yesus. Katanya. Di luar Yesus adalah kegelapan. Di luar Yesus tidak ada damai. Wah, di sini pernyataannya itu sungguh aneh tapi nyata. Oh, ternyata beliau ini juga mempunyai gereja tersendiri ya, maksudnya gereja khusus Murtadin Indonesia, GMI, Gereja Murtadin Indonesia Raya Merdeka. Gereja di mana menampung aspirasi orang-orang yang telah berani mengambil keputusan, yaitu keputusan iman untuk meninggalkan yang buruk
meninggalkan ajaran yang menistakan agama. Itu kata beliau Syekh Saifuddin Ibrahim Al-Pendetai. Karena agama itu boleh membunuh, boleh merampok harta orang-orang kafir. Nah, dari itu sebabnya saudara-saudara banyak yang meninggalkan keyakinan setelah membaca Injil. Agama mana yang memperbolehkan merampok? Dia di situ menunjukkan menistakan agama. Berarti agama Islam, apakah agama Islam itu menistakan agama? Ya enggak toh. Kristen di Indonesia itu minoritas. Tapi masih dihargai karena adanya toleransi beragama. Tidak hanya Kristen saja yang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Orang Islam itu guyub rukun. Walaupun berbeda agama, tetapi tetap satu jua. Beliau di sini juga menyebutkan menistakan agama itu yang bikin kepala pusing. Tapi ya gimana namanya orang, mana ya pendeta, tapi pendeta yang tidak mencerminkan akhlaknya gitu. Masa jadi panutan umat bicaranya begitu. Yo, caranya ngelantur gitu. Selain agama Kristen salah, ya enggak betul. Soalnya dia ceramahnya di YouTube, bukan di gereja. Kalau di gereja terserah mau menjelekkan agama Islam, silahkan. Ingat, Anda di sini minoritas. Sudah difasilitasi adanya toleransi dan sebagainya. Waktu ada Natal, orang Islam pun ada yang menjaga gereja sampai dihujat sesama Islam yang menghujat itu. Anda apakah tidak berpikir dari situ? Pikirkan itulah Pak Saifuddin Ibrahim Al-Mukarram. Oke, langsung saja kita simak video selanjutnya. Saya ketemu adik jauh. Anaknya sudah 4. Ketemu saya nangis, peluk saya. Dia bilang, saya yakin kakak akan kembali Islam lagi. Ya, itulah keyakinan kalian. Saya adalah orang yang setia. Kalau saya mau kembali, kenapa waktu utusan Kadrun, waktu saya di Bareskrim lagi ditahan, saya nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Dia tawarin macam-macam. Saya diajak umroh. Saya bilang enggak. Saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya dan bukan rayuan orang. Yang membuat saya masuk Kristen, pencipta langit dan bumi ini yang membuat saya harus jadi orang Kristen. Dan saya harus masuk Kristen pada waktu yang tepat. Sesuai waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu ya ini. Sekarang ini. Hari ini saya bersaksi. Mengajak orang-orang, siapa saja yang percaya dan bertobat, segera meninggalkan perbuatanmu yang jahat. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus. Enggak boleh tidak. Satu-satunya jalan masuk surga hanya lewat Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada surga. Sudah melihat toh? Rasanya beliau ketemu adiknya yang mempunyai anak 4.
adiknya, adik jauh katanya. Ketemu dia, adiknya itu menangis dan memeluknya. Adiknya bilang, saya yakin kakak akan kembali ke Islam lagi. Wah, beliau menjawab dengan, seperti orang yes aja ya. Karena beliau kan juga pernah mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Tapi tidak diakui sama agama Kristen. Karena yang ada di pengakuan itu yang Yesus ada di YouTube itu. Sudah, itu adalah pengakuan Saifuddin Ibrahim sebagai Tuhan. Wah, Tuhan yang didahirkan oleh Tuhan. Angel, aneh bin ajaib. Beliau menjawab, beliau adalah orang yang setia. Beliau masuk Kristen bukan keinginan saya dan bukan karena rayuan orang lain. Tapi alasannya apa? Katanya pencipta langit dan bumi lah yang menjadikannya dia Kristen. Sekarang di sini saya bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Kok ente itu ngawur gitu loh. Tuhan ente itu ada di dunia sebelum adanya langit dan bumi. Kalau ente meyakini kalau Nabi Isa itu adalah Isa Al-Masih itu adalah Yesus, padahal Nabi Isa itu lahir setelah Nabi Adam jauh, di bawahnya jauh. Nabi Ibrahim ya, Ibrahim. Adamun Idrisun Uruduma dari angsor Ibrahim sampai Isa. Nabi Isa. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu pun itu loh yang menciptakan Allah. Lewatnya Dewi Maryam, Siti Maryam. Secara logika pendapat Anda tentang ini tadi ya sangat ngelawur, ngelantur, ya kleru. Gak bener belas pokoknya. Terus di sini beliau katanya mengajak orang-orang siapa saja yang percaya dan meninggalkan perbuatanmu yang jahat. Meninggalkan perbuatan yang jahat. Berarti orang Islam itu semua jahat ya. Ada aja lu, Pak Pendeta. Namamu itu sungguh mulia. Saifuddin Ibrahim. Ibrahimnya itu nama Nabi Ibrahim. Saifuddin itu pedang. Ad-Dinuddin itu agama, pedang agama. Mungkin Anda itu tidak kuat dengan nama Anda itu ya. Mungkin waktu dulu masih Islam, Anda masih kuat dengan nama Saifuddin Ibrahim. Tapi setelah pindah agama itu kayaknya otak ente itu jadinya gimana? Error itu. Ya pantas ente pindah agama karena namanya Saifuddin Ibrahim. Saifuddin pedang din agama. Anda kena apa itu? Kena karma itu ya. Nama-nama bagus malah pindah agama. Ya ente kena pedang lo sendiri, pedang sendiri. Tuh di sini dia juga menyebutkan satu-satunya jalan masuk surga hanya lewat Yesus. Enek baik. Jangan ngantur lah. Ibarat kata pasar. Anda mau pergi ke mall atau ke pasar. Yang A rumahnya barat pasar, yang B rumahnya timur pasar. Jalannya pasti berbeda untuk menuju ke suatu pasar itu. Logikanya begitu, bro Pak Pendeta Al-Mukarram. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang terhormat yang pernah mengaku Tuhan. Di sini sangat jelaslah pengakuan murtadin manapun itu enggak ada yang masuk akal. Pasti dia itu mengawur dan mengawut-ngawut itu juga ngawur. Ya pasti salah. Gitu ya. Ya kita sebagai orang Muslim harus tetap santai dalam menyikapinya. Kita doakan saja semoga orang-orang yang mengaku murtadin, beliau ini diberikan hidayah oleh Allah. Itu saja. Santai.
nggak usah kita marahi, nggak usah kita benci. Karena keyakinannya mungkin ya berbeda. Kalau dibantah, sekelas saya itu membantah Pak Saifuddin Ibrahim yang sudah menjadi pendeta. Ya sudah kalah dia. Padahal saya ini hanya anak insan. Sombong amat. Pengetahuan agama sangatlah minim sekali. Tapi membantah beliau ini dengan pernyataan-pernyataan beliau yang sangat gokil. Bisa. Gitu loh. Pernyataan-pernyataan beliau itu tidak sangat masuk akal. Tidak sangat masuk akal 1000 kali, enggak 1 kali. 1000 kali enggak masuk akal. Ya. Kita doakan sajalah semoga murtad itu segera khilaf. Tidak menjelek-jelekkan agama Islam dan agama-agama yang lain. Yang pastinya yang jelekkan pasti agama Islam. Karena ngakunya murtadin. Orang yang keluar dari agama Islam. Yang membuat sensasi-sensasi. Itu juga trik dakwah mereka. Untuk mengelabui di dunia per-YouTubean pastinya. Karena mayoritas orang sekarang kan sudah HP-nya Android. Pasti YouTube lah. Itulah upaya-upaya mereka memurtadkan orang-orang Islam yang keilmuannya, keagamaannya itu masih bawah, seperti saya ini mungkin ya. Ya, apabila ada kata yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.